Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Kurnia. Hari ini kakak-kakak sekalian, siswa dan siswi baru SMA Negeri 1 Sungai Lilin, kita akan membahas tentang petunjuk penyelenggaraan pakaian seragam anggota Gerakan Pramuka. Dalam hal ini, Keputusan Komite Nasional Gerakan Pramuka nomor 174 tahun 2012. Oke, yang pertama, ruang lingkup petunjuk penyelenggaraan tentang seragam pramuka, yaitu nomor 174 tahun 2012. Yang pertama pendahuluan, selanjutnya fungsi, tujuan, dan sasaran. Selanjutnya kelengkapan dan jenis pakaian seragam. Yang keempat, pakaian seragam pramuka putri. Yang kelima, pakaian seragam pramuka putra. Yang keenam, tata cara pemakaian. Dan yang terakhir, penutup. Oke, selanjutnya pengertian. Pengertian yang pertama, pakaian seragam anggota pramuka adalah pakaian yang dikenakan seluruh anggota Gerakan Pramuka. Yang kedua, warna pakaian seragam pramuka yaitu coklat muda dan coklat tua. Yang dulunya itu banyak dipakai para pejuang kita di masa perang, kisaran tahun 1945 sampai 1949. Yang ketiga, pakaian seragam harian. Pakaian yang dikenakan oleh semua anggota pramuka ketika mengikuti kegiatan kepramukaan. Yang keempat, pakaian seragam pramuka kegiatan. Pakaian ini dikenakan anggota Gerakan Pramuka ketika mengikuti kegiatan di lapangan. Jadi lebih fleksibel ketika dikenakan di aktivitas luar ruangan. Selanjutnya, pakaian seragam upacara. Nah, pakaian seragam upacara ini umumnya dipakai oleh orang dewasa ketika melaksanakan atau menghadiri kegiatan upacara, baik itu upacara 17 Agustus maupun Hari Pramuka dan seterusnya. Selanjutnya, pakaian seragam pramuka khusus adalah pakaian yang dikenakan secara khusus karena adanya pertimbangan tertentu. Selanjutnya, fungsi. Pakaian seragam pramuka berfungsi sebagai sarana pendidikan dan identitas bagi anggota pramuka guna meningkatkan citra Gerakan Pramuka. Tujuan penggunaan pakaian Gerakan Pramuka adalah agar anggota pramuka yang mengenakannya berakhlak sesuai dengan satya dan dharma pramuka, memiliki jiwa korsa dan disiplin. Adapun sasaran petunjuk penyelenggaraan 174 tahun 2012 ini adalah terwujudnya pemakaian seragam pramuka yang benar, terciptanya ketertiban dan keindahan serta rasa bangga anggota Gerakan Pramuka. Oke. Selanjutnya, kelengkapan dan jenis pakaian seragam. Pakaian seragam pramuka terdiri dari tutup kepala. Yang kedua, baju pramuka. Yang ketiga, rok dan celana. Yang keempat, setangan leher. Yang kelima, ikat pinggang. Yang keenam, kaos kaki. Yang ketujuh, sepatu. Dan yang terakhir, tanda pengenal dalam Gerakan Pramuka. Oke. Selanjutnya, jenis pakaian seragam pramuka. Jenis seragam pakaian pramuka terbagi menjadi 4. Yang pertama, pakaian seragam harian. Yang kedua, pakaian seragam kegiatan. Yang ketiga, pakaian seragam upacara. Yang keempat, pakaian seragam khusus. Adapun pakaian seragam khusus ini terbagi 2. Yang pertama untuk pakaian seragam muslim. Yang kedua, pakaian seragam tambahan. Oke, ini adalah beberapa contoh seragam yang dikenakan kakak-kakak pramuka Pedagang dan Panega, khususnya pada strata pendidikan SMA maupun perguruan tinggi. Oke, ini contoh pakaian seragam harian untuk pramuka penegak putri yang tidak menggunakan jilbab. Oke, selanjutnya ini untuk yang menggunakan jilbab, baik itu rok maupun semi rok. Jadi ketika tampak depan dia seperti rok dan ketika tampak belakang dia seperti celana. Oke, selanjutnya ini contoh seragam pembina putri. Selanjutnya, ini seragam kegiatan. Adapun seragam kegiatan Gerakan Pramuka sifatnya alternatif. Jadi tidak harus seperti yang ada di petunjuk penyelenggaraan, namun sifatnya opsional. Nanti kita hadirkan beberapa contoh yang ada di Ambalan SMA Negeri Sungai Lilin sebagai contoh alternatif pakaian tambahan seragam kegiatan pramuka. Selanjutnya, ini pakaian tambahan pada pramuka dewasa
umumnya dipakai oleh kakak-kakak peminat. Oke, next. Ini pakaian untuk pramuka penegak pandega yang putra. Ini untuk yang menggunakan lengan panjang, umumnya dipakai kakak-kakak yang menempuh studi pendidikan di pondok pesantren maupun madrasah aliyah. Oke. Ini contoh alternatif pakaian tambahan untuk kakak-kakak yang putra. Ini pakaian tambahan untuk kakak-kakak pramuka khususnya pembina. Ini contoh stangan leher atau yang umumnya sering kita kenal dengan kacu pramuka atau dasi pramuka. Ini ukuran beserta lebar lipatan. Oke. Adapun tata cara pemakaian, yang pertama, calon anggota gerakan pramuka yang belum dilantik atau dikukuhkan hanya dibenarkan pakaian seragam pramuka tanpa tutup kepala, tanpa stangan leher, dan tanpa tanda pengenal gerakan pramuka. Yang kedua, anggota gerakan pramuka yang telah memenuhi syarat dan dilantik atau dikukuhkan mendapatkan perestuan berhak memakai pakaian seragam pramuka lengkap sesuai usia maupun tingkat golongannya. Selanjutnya, yang ketiga, pakaian seragam pramuka dikenakan apabila yang bersangkutan bertindak sebagai anggota gerakan pramuka yang melaksanakan tugas atau kegiatan kepramukaan. Yang keempat, pada saat anggota pramuka bertindak menjadi anggota organisasi lain, maka tidak dibenarkan memakai seragam pramuka di kegiatan tersebut. Selanjutnya, yang kelima, seorang anggota gerakan pramuka secara pribadi menjadi anggota organisasi massa atau kegiatan lainnya dilarang keras berpolitik. Dan yang terakhir, untuk menjaga harkat dan martabat gerakan pramuka, anggota pramuka harus bersikap baik. Oke, begitu saja. Terima kasih untuk penyampaian materi mengenai pakaian seragam gerakan pramuka. Adapun untuk kakak-kakak yang hari ini belajar di rumah, kami sudah menyiapkan pertanyaan dan silakan dijawab nantinya. Yang pertama, apa fungsi pakaian seragam pramuka? Nanti kakak-kakak selagi menjawab pertanyaan ini, kakak-kakak harus memahami maksud dan tujuan dari pertanyaan-pertanyaan, dan jawabannya bisa kakak-kakak cari nantinya di dalam video ini. Oke, yang pertama, apa fungsi pakaian seragam pramuka? Yang kedua, tujuan pemakaian seragam pramuka. Yang ketiga, jenis pakaian seragam pramuka kecuali. Yang keempat, salah satu contoh dari 3 sasaran pemakaian seragam pramuka yang benar adalah. Yang kelima, pakaian seragam pramuka terdiri dari. Yang keenam, kapan pemakaian seragam kegiatan dipakai. Yang ketujuh, pakaian seragam khusus putri yang benar adalah. Yang delapan, pakaian seragam khusus pramuka putra. Yang kesembilan, setangan leher berbentuk segitiga sama kaki yang sisi panjangnya berukuran. Dan yang terakhir, contoh pakaian seragam upacara untuk anggota dewasa putri yang baik dan benar. Oke, satu lagi pertanyaan tambahan. Saya pribadi dan rekan-rekan panitia mengajak kakak-kakak untuk melaksanakan pertanyaan yang keempat. Nanti silakan kakak-kakak laksanakan, namun tetap berada di rumah. Yaitu, silakan kakak-kakak berfoto menggunakan seragam pramuka yang baik dan benar seperti yang sudah saya paparkan di materi sebelumnya. Oke, di akhir video ini kami telah menyiapkan contoh pramuka penegak yang menggunakan seragam pramuka maupun seragam lapangan alternatif lainnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.